Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi sekarang saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di mana undang-undang ini berkaitan dengan perbankan syariah. Undang-undang ini lahir karena dilatar belakangi adanya peraturan sebelumnya, di mana peraturannya terkait perbankan syariah itu yang pertama ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Namun undang-undang tersebut belum spesifik sehingga diterbitkanlah khusus perbankan syariah itu di UU Nomor 21. Nah, di Undang-Undang Nomor 21 ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 pasal, di mana hampir sama aspek yang lainnya, hanya saja ada beberapa aspek baru dengan Undang-Undang Perbankan sebelumnya, yakni diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola atau corporate governance, prinsip kehati-hatian, prudensial principle, kemudian ada manajemen risiko, risk management, ada penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah, di mana dalam aspek ini diantaranya adanya Dewan Pengawas Syariah. Kemudian dijelaskan juga fungsi dari si bank syariah itu selain menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat, ada lagi terkait dengan fungsi sosial. Kemudian akad dan prinsip yang dipergunakan dalam produk perbankan syariah, misalnya dalam penghimpunan dana menggunakan akad dengan prinsip wadiah dan mudharabah. Dalam penyaluran menggunakan prinsip murabahah, mudharabah. Kemudian dalam penyaluran jasa juga menggunakan prinsip ijarah, hawalah, dan lain-lain. Kemudian, jika sebelumnya BI itu mempunyai peran dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia, sekarang itu sudah tidak berlaku karena setelah diterbitkannya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, di mana di dalamnya berisi bahwa pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah itu berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi BI sekarang tidak terjun langsung mengawasi dan mengatur perbankan karena udah dialihkan sama OJK. Nah, terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, diharapkan bisa menggebrak atau mendorong ekonomi syariah di Indonesia. Ternyata jika dilihat dengan terbitnya undang-undang tersebut terkait khusus perbankan syariah dapat mendorong sektor keuangan syariah, sehingga hal itu bisa kita lihat dengan bertambahnya jumlah bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik Perbankan Syariah per Desember 2019 dari OJK, dapat dilihat jumlah dari BUS, UUS, dan BPRS tersebut, kantor pusatnya sebanyak 807, kemudian ada kantor cabangnya sebanyak 1402, dan kantor kasnya sebanyak 544, sehingga hal tersebut menandakan bahwa dengan lahirnya undang-undang tersebut, ekonomi syariah khususnya di sektor lembaga keuangan menjadi semakin kuat dan lebih baik lagi.